Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa peduli dan mengasihi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Dan oleh karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati kami, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lampau, seorang pembunuh akan dihukum mati. Sambil menunggu vonisnya dilaksanakan, ia selalu berada dalam sel tahanan penjara. Saudara, laki-laki dari si pembunuh adalah orang yang pernah berjasa besar bagi negara Amerika. Ia memohon kepada gubernur untuk mengampuni saudaranya itu. Permohonannya dikabulkan dan surat pengampunan dibuat untuk pembunuh tersebut. Dengan membawa surat pengampunan di dalam sakunya, saudara laki-laki si pembunuh itu datang ke penjara, tempat saudaranya ditahan, dengan maksud memberitahukan kabar baik tentang pengampunan yang diberikan oleh negara. Ketika bertemu, ia tidak langsung memberitahukan kabar pembebasan itu, tapi menanyakan satu hal kepada saudaranya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menerima pengampunan? Saudaranya yang di dalam penjara menjawab, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mencari hakim yang telah menghukum saya, dan saya akan membunuhnya. Kemudian saya akan melacak saksi yang memberatkan saya, dan saya akan membunuhnya juga. Saudaranya yang mengusahakan surat pengampunan itu berdiri dan meninggalkan penjara dengan surat pengampunan itu tetap di sakunya. Ia tidak jadi menyampaikan surat pembebasan itu. Dendam dari sang pembunuh telah menghalangi dirinya sendiri untuk memperoleh berkat pengampunan. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 15 ini kepada kita semua adalah, jikalau kita tidak mengampuni dosa orang, maka dosa kita juga tidak akan diampuni. Sebenarnya saudara, kita sudah diampuni oleh Tuhan, tapi tindakan kita yang tidak mau mengampuni orang lain dapat membatalkan pengampunan yang kita terima. Pembunuh dalam kisah ini sebenarnya dalam posisi yang bersalah, tapi ia terus mempunyai dendam dan kebencian karena hatinya penuh dengan dosa. Penjara tidak mengubah dirinya menjadi lebih baik, hatinya tetap jahat. Seandainya saja ia berubah, maka ia akan mengalami berkat yang seharusnya ia terima. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang tokoh bernama Henry Gibbon mengatakan, pembalasan yang paling agung adalah mengampuni. Perkataan ini selaras dengan apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan dosa kita, melainkan Ia memberikan kita pengampunan dan pembebasan dari hukuman. Karena itu saudara, mari kita tidak lagi menyimpan dendam kepada orang lain, sebagaimana kita sudah diampuni begitu banyak oleh Tuhan. Marilah kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang menegur kami semua, mengingatkan kami bahwa kami harus mengampuni,
supaya kami juga diampuni. Sesungguhnya kami sudah menerima pengampunan oleh kuasa darah-Mu, oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib, dan kehendak-Mu bagi kami, agar kami juga berbuat demikian, mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terkadang kami sulit mengampuni karena merasa kepahitan, merasakan kerugian, ataupun penderitaan karena dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan orang lain kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memandang Engkau, sehingga kami mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau mengampuni kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami Roh Kudus, dan mampukan kami untuk mengampuni seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan itu dalam hati kami, agar berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Kembali kami akan beristirahat. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Jamahlah mereka yang sedang sakit, sembuhkan ya Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan kepada yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang sedang berputus asa, dan berikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah dan persoalan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.